saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar. Umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi dalam waktu 1 tahun ini saja, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektar. Teman-teman masih ingat pada tanggal 3 Februari yang lalu, ya, saya sudah mencabut 18 PBPH seluas setengah juta hektar. Ditambah hari ini 1 juta hektar, maka sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektar hutan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi Satgas PKH sudah melaporkan kepada publik melalui teman-teman media di Kejaksaan Agung. Saya juga hadir tadi rapat di sana. Tapi dari kami bekerja sama dengan Satgas PKH. Tentu di sana ada Kabareskrim Polri yang memiliki MOU dengan kami. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengar pendapat di Komisi 4 DPR RI. Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH. Khusus untuk PT Toba Pap Lestari, PT TPL yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pap Lestari ini. Ya. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik. Apakah kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap HTI yang mereka kuasai, PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini. Yang ketiga, terkait dengan perbaikan struktural, ya, saya kira ini penting sekali. Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest governance-nya harus diperbaiki. Kalau kita lihat, teman-teman media semua, salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di 3 provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, ya, kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap provinsi. Ya. Dengan ada Kakanwil ini, ya, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT terkait di tempat masing-masing. Saya mantan Wamen ATR BPN, ya. Saya dulu punya Kakanwil, punya Kakantah. Ya. Jadi jejaring kita, kaki kita, tangan kita itu bisa langsung kena di tapak. Nah, insya Allah dengan perubahan ini, ya, nomenklatur ini, tentu kami akan bicara dengan Menpan RB, dan secara spesifik kami diminta untuk mendiskusikan
secara detail dengan Pak Mensesnek. Insya Allah akan kita lakukan. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar. Kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging ya yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin. Saya kira dengan demikian dari kami dan sekali lagi saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat, mendapat dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik. Apakah kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap HTI yang mereka kuasai, PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini. Yang ketiga terkait dengan perbaikan struktural ya, saya kira ini penting sekali. Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest governance-nya harus diperbaiki. Kalau kita lihat teman-teman media semua, salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di 3 provinsi yang terdampak banjir misalkan, kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kami kemarin menyarankan dan Pak Presiden langsung setuju, ya, kami akan membuat Kakanwil kehutanan di setiap provinsi. Ya. Dengan ada Kakanwil ini, ya, kemudian nanti ada kabit-kabit yang kemudian merefleksikan tugas-tugas dirjen, ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi di UPT terkait di tempat masing-masing. Saya mantan Wamen ATR BPN, ya. Saya dulu punya Kakanwil, punya Kakantah. Ya. Jadi jejaring kita, kaki kita, tangan kita itu bisa langsung kena di tapak. Nah, insya Allah dengan perubahan ini, ya, nomenklatur ini, tentu kami akan bicara dengan Menpan RB dan secara spesifik kami diminta untuk mendiskusikan secara detail dengan Pak Mensesnek. Ya. Insya Allah akan kita lakukan. Termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipat gandakan jumlah polisi kehutanan kita. Saya sudah laporkan kemarin di rapat RDP untuk Aceh yang luas hutannya 3,5 juta hektar. Kami hanya punya polisi hutan sebanyak 32 orang. Ini sama sekali tidak masuk akal dan Pak Presiden langsung memerintahkan pada saya untuk melipat gandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging ya yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin. Saya kira dengan demikian dari kami dan sekali lagi saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat, mendapat dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti mereka adalah PBPH nakal, ya, yang selama ini tidak mengikuti aturan, yang tidak bisa menjaga konsesi yang diberikan kepada mereka. Dan oleh karena itu kita cabut izinnya. Hukumannya Pak, sanksinya Pak, hukumannya selain itu Pak? Tentu tindak pidana lainnya akan bisa diproses ya. Tapi tentu sekali lagi sebagai
penertiban ya terhadap semua ini kami akan cabut dengan menerbitkan SK esok hari. Terakhir, saya tidak bisa sampaikan ya karena belum saya keluarkan SK-nya. Tapi sekali lagi yang perlu saya tegaskan di sini, dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita telah menertibkan PBPH nakal ini seluas 1,5 juta. Makasih.